Ya, halo Sobat Kecamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TV Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang mengapa ada begitu banyak teman-teman kicauan yang mengalami kegagalan dalam memastering murai batu. Sehingga tidak jarang ketika murai batu ini dibawa ke gantangan hanya bersuara ngupluk atau monoton, atau bahkan sebenarnya hal itu sudah terlihat sehari-hari di rumah. Sehingga berbagai macam cara, bahkan terapi, bahkan begitu banyak juga vitamin dan berbagai macam pola settingan, pola rawatan yang sering diubah sehingga sampai titik mentok atau titik putus asa, dalam arti teman-teman kicauania akhirnya pasrah atau bahkan menjual kembali murai batu yang sebenarnya sudah cukup lama dirawat karena tidak puas dengan materi yang dimiliki oleh murai batu tersebut, dengan katanya kegagalan dalam memastering. Meskipun kita tidak memahami sepenuhnya, tapi kita bisa mengamati apa yang terjadi ketika murai batu ini diberikan suara masteran. Yang mempengaruhi murai batu ini bisa mendengar, mengingat, dan melatih suara yang sudah didengar. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kecerdasan dari murai batu itu sendiri. Ya, kita tahu kecerdasan murai batu ini sangat penting, di mana sebenarnya murai batu yang cerdas ini akan dengan mudah menirukan suara-suara burung lain atau bahkan suara burung murai batu yang lain, yang tujuannya untuk mengimbangi materi lagu isian yang dikeluarkan oleh murai batu lain di arena gantangan, sehingga murai batu ini bisa tetap yakin dan percaya diri untuk bisa bertarung di arena gantangan. Ya, masalahnya kalau murai batu ini tidak bisa mengimbangi materi lagu isian dari murai batu lain di arena gantangan, cenderung murai batu ini akan ngupluk atau bahkan kalah mental. Ya, kecerdasan murai batu ini bisa diperoleh dari, memang itu adalah turunan atau genetik dari indukannya, atau juga bisa didukung dari pola pakan yang baik, atau bahkan ditambah dengan beberapa suplemen atau vitamin yang membantu tumbuh kembang otak murai batu ini untuk bisa berupaya memaksimalkan kinerja otak sehingga bisa menyerap dan praktek langsung terhadap suara-suara yang didengar. Ya, jadi kecerdasan ini bisa dipengaruhi dari genetik ataupun dari bantuan dari pakan maupun suplemen atau bahkan vitamin yang diberikan sang perawat. Nah, yang kedua, ini bisa diturunkan materinya dari indukannya sendiri. Kita tahu hal ini bisa terjadi karena umumnya kalau murai batu yang trotolan ini akan cenderung mendengarkan suara materi indukannya. Ya, karena memang sudah punya dasarnya, ditambah lagi pada masa trotolan ini, murai batu ini akan terbiasa mendengarkan materi lagu indukan, sehingga ketika dia dewasa, ya murai batu yang tadinya trotolan ini sudah dewasa, akhirnya bisa membawakan materi lagu dari indukannya, dan bahkan variasinya bisa ditambah, bisa tidak hanya mengeluarkan suara materi indukannya, tapi dia sendiri juga bisa mengolah materi lagu itu dengan bawaan atau karakternya, karena memang
selalu karakter ini bisa jadi meskipun diturunkan, ada karakter yang bisa diperlihatkan dari kemampuan murai batu trotolan ini bisa memvariasikan materi-materi lagu sesuai dengan karakternya. Ya. Kemudian nomor 3, murai batu ini pada saat dimasteringin harus punya kondisi kesiapan yang baik. Dalam arti, ya murai batu ini betul-betul sehat, semua pola pakan dan pola perawatannya terjaga dengan baik. Ya, banyak murai batu yang tidak siap sebenarnya untuk dimastering atau katakanlah dalam posisi birahi, ingin tarung, dia cenderung tidak menyerap lagi materi lagu yang baru yang dia mau dengar atau dia mau latih, karena cenderungnya dorongan birahi ini dia akan cenderung untuk rajin atau bahkan gacor bersuara ya. Jadi bisa jadi materi yang mau diisikan ini kecil kemungkinan bisa diserap. Yang kemudian kondisi ini juga dipengaruhi dari lingkungan. Ya, ada yang mengatakan lingkungannya harus sepi, ya, atau bahkan ketika mendengarkan suara masteran ini harus terdengar sayup-sayup. Ya, tapi faktanya di lapangan, teman-teman kicauan ini pasti pernah mengalami ketika membawa murai batunya ke gantangan. Murai batu ini sebenarnya mau tarung, tapi pada saat-saat tertentu murai batu ini diam. Nah, ternyata bisa jadi pada saat diam inilah murai batu ini menyerap suara materi lagu dari murai batu lain. Ini buktinya ketika kita bawa pulang murai batu kita setelah dari gantangan, kadang-kadang kita mendengarkan suara lagu baru yang dikeluarkan murai batu ini setelah selesai tadi diikut sertakan dalam lomba di gantangan. Jadi masalah kondisi lingkungan harus sepi, ya ternyata tidak menjadi patokan murai batu ini bisa menyerap lagu baru yang didengar. Ya, nah seperti tadi faktanya adalah murai batu ini kadang-kadang bisa menyerap pada saat kondisi tertekan, kondisi ramai, baik ramai dari teriakan penonton maupun ramai suara murai batu lain, sehingga entah bagaimana caranya murai batu ini menyerap dan kemudian setelah dibawa pulang coba melatih suara yang baru yang didengar di gantangan, atau bahkan suara-suara yang didengar ini bahkan suara-suara tonjolan, tembakan, roll tembak ya. Ini sering terjadi dan kami sendiri sering mengalami tiba-tiba murai batu ini membawakan suara atau materi lagu yang tidak biasanya dibawakan. Jadi mengenai kondisi lapangan ini, kondisi pada saat pemasteran ini, kalau memang teman-teman Kicamania sudah yakin dengan kondisi sepi, ya silahkan dilanjutkan, tapi sekali lagi itu tidak menjadi patokan karena fakta di lapangan, kadang-kadang murai batu kita justru bisa menyerap lagu yang baru di arena gantangan dalam kondisi ramai atau kondisi tertekan. Nah kemudian poin keempat, pada saat pemasteran ini banyak sekali teman-teman Kicamania yang kurang memahami karakter murai batunya itu sendiri. Karena sama seperti penyanyi, manusia sendiri bisa katakanlah punya bakat menyanyi, tapi para penyanyi ini punya karakter suara dan kecocokan masing-masing. Ada yang cocoknya jazz, blues, rock and roll, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau dipaksakan dengan lagu yang tidak sesuai dengan karakternya, umumnya orang sendiri pun, manusia sendiri pun tidak fasih dalam membawakannya. Sama seperti murai batu. Kalau karakternya katakanlah karakter tembak, kalau dipaksakan ngerol, ini murai batu ini tidak akan nyaman membawakan materi lagunya ini ketika digantangan. Jadi pada saat pemasteran kita harus betul-betul memahami karakter murai batu kita ini, apakah karakter tembak atau roll tembak atau bahkan hanya ngerol, ya. Jadi kita pun harus bisa menyesuaikan materi apa yang mau kita berikan. Ya, disinilah kebanyakan kegagalan dari teman-teman Kicamania. Kok nggak
pernah masuk ya materi lagu yang dimasterin ya. Ketika dibawakan kok lagu yang berbeda gitu. Jadi dari mana kita tahu bahwa karakter murai batu kita ngerol atau nembak? Ya, coba perhatikan seringnya murai batu ini pada saat meriwik dia akan membawakan lagu seperti apa? Apakah lagu-lagu kenari, lakbet, kapas tembak, materi atau lagu alam, materi lagu alam, atau bahkan materi ini murai batu ini pada saat meriwik itu apakah dia membawakan materi lagu panjang-panjang atau justru hanya pendek-pendek ya. Kalau dia pendek-pendek cenderung murai batu ini adalah karakter nembak. Kalau panjang itu karakter ngerol, karena ngerol ini butuh napas panjang untuk membawakan satu lagu penuh ya. Jadi kita harus bisa mengamati pada saat murai batu ini cenderungnya dia membawakan materi lagu itu yang nyaman, yang sesuai dengan karakternya seperti apa, sehingga kita bisa pastikan dan memberikan materi lagu yang cocok dengan murai batu kita. Nah, yang poin yang kelima adalah konsistensi. Nah, disinilah kadang-kadang karena kita tidak sabar, ya tidak ada jadwal yang kita catat, kadang-kadang sebenarnya belum selesai waktunya untuk menghafalkan satu lagu, ya kita sudah berikan lagu yang lain ya. Sehingga murai batu ini belum fasih di lagu yang pertama sudah harus mempelajari lagu yang kedua, atau bahkan kadang dimasterin kadang tidak, atau bahkan sering mengubah-ubah lagu-lagu yang materi lagu yang diberikan pada saat pemasteran, khususnya ketika menggunakan MP3. MP3 ini kalau dalam satu set itu biasanya berbagai macam materi lagu yang akan diputar secara otomatis ya. Nah, ini yang menjadi masalah adalah murai batu kita ini akhirnya terlalu banyak mendengarkan materi lagu, sehingga ya bisa dikatakan murai batu ini tidak konsisten dalam mendengarkan lagu yang sesuai dengan karakternya yang ingin dihafal dan dibawakan ya. Jadi teman-teman kicauannya dalam hal pemasteran ini ya diupayakan konsisten ya. Jangan mengganti-ganti materi lagunya terlalu cepat. Jangan memindah-mindahkan tempatnya pada saat murai batu ini dimastering ya. Pemindahan tempat pada saat pemasteran itu pun sangat mempengaruhi. Jadi kata konsisten di sini dari sisi tempat, pengkondisian, materi lagu, ini hendaknya diberikan secara terus-menerus tanpa ada yang berubah sampai jangka waktu tertentu. Katakanlah dalam 1 bulan, kita harus betul-betul konsisten, tidak ada yang berubah. Ya. Jadi sehingga murai batu ini dalam 1 bulan itu bisa menghafalkan satu lagu sehingga bisa fasih dan membawakan pada saat ngeriwik atau bahkan pada saat ngeplok. Ya, terlepas itu dari trotolan maupun mudah hutan atau bahkan setelah mabung ya, atau pada saat mabung ya. Jadi tidak ada patokan, sekali lagi teman-teman kecamatan, sekali lagi bahwa sepenuhnya kita tidak pernah memahami bagaimana cara murai batu ini bisa menyerap dan meniru lagu-lagu materi lagu yang dari burung lain. Tapi yang jelas dari pengamatan ini, analisa kita bisa simpulkan bahwa setelah kita menganalisa, kita bisa meyakinkan diri bahwa kalau kita memperhatikan kelima proses pemasteran ini, tentu lebih besar kemungkinan kita bisa sukses dalam memastering murai batu kita. Ya, jadi itu teman-teman kicauannya ya, sehubungan dengan bagaimana memastering murai batu. Salam kicau mania.